Kamu adalah orang yang tidak akan pernah salah aku kenali. Suamiku. Fu Yancheng. Lalu kamu suka Fu Yancheng? Suka. Kamu akhirnya mengakui ada aku di hatimu. Yancheng, ada urusan mendadak di rumah, kamu pulang dulu. Nyonya sudah menyuruh orang untuk memeriksa. Monitor di koridor hotel sudah dimatikan sebelumnya. Jadi tidak bisa memverifikasi apakah yang dikatakan Nona Xiao benar. Nyonya Nona Xiao sangat mencintai tuan muda. Seharusnya dia tidak berbohong. Justru karena sangat mencintai. Lagi pula posisi menantu keluarga Fu adalah posisi yang diinginkan semua orang. Aku tidak ingin di samping Yancheng setelah Sheng Mian pergi. Ada lagi yang merepotkan, cukup dulu. Bu, ada apa buru-buru cari aku? Yancheng tadi malam di hotel. Apakah ada yang mengambil kesempatan mengganggumu? Bu. Dia berbeda dengan wanita lain, aku yang mengejarnya. Aku juga sangat mencintainya. Jadi aku tidak ingin ibu ikut campur. Ternyata Xiao Chuking tidak berbohong. Tadi malam di hotel dengannya memang Yancheng. Tidak disangka. Posisinya di hati Yancheng ternyata sangat tinggi. Senang akhirnya kamu punya orang yang kamu suka. Tentu saja ibu tidak akan ikut campur dalam urusan cintamu. Karena kamu sangat menyukainya. Dan sudah memiliki hubungan suami istri dengannya. Segera putuskan hubungan dengan Sheng Mian itu. Wanita yang tidak pantas itu. Tenang, aku akan segera melakukannya. Ternyata Pani semalam bersama Fu Yancheng. Pani, cepat atau lambat aku akan membuatmu membayar. Kepalaku sakit sekali. Sudah berapa lama aku tidur? Semalam Hizong, saya ingin menghormati Anda dengan segelas. Ji Xiao senang bertemu dengan Anda. Wang Zong mohon bimbingannya di masa depan. Kami pasti tidak akan mengecewakan Anda. Kenapa aku tidak ingat kejadian setelahnya? Kenapa tidak tidur lebih lama? Apakah tubuhmu masih tidak nyaman? Terima kasih atas perhatian Fu Zong, saya masih ada urusan. Saya akan pergi dulu. Kenapa masih memanggil Fu Zong semalam? Terima kasih Fu Zong telah membantu saya keluar dari masalah dan terima kasih Fu Zong telah memperkenalkan banyak klien kepada saya. Jadi kamu siap untuk membuang jembatan setelah menyeberang. Penampilanmu semalam tidak seperti ini, katakanlah. Kapan kamu akan bercerai dengan suamimu? Bercerai? Kamu tidak ingin mengaku. Maaf Fu Zong, saya benar-benar harus pergi. Saya pasti akan serius dengan proyek Yujing Yuan. Pani, apakah kamu mabuk atau tidak semalam? Ternyata Fu Yancheng tidak tahu Pani adalah Sheng Mian. Naik mobilku, aku akan mengantarmu pulang. Tidak perlu Fu Zong. Ada hal yang ingin saya bicarakan denganmu.
Fuzong, Anda bilang masih ada urusan. Bukan mau berkencan lagi dengan saya kan? Kenapa takut? Mari kita lihat. Saya sudah meminta Kitchen untuk mengambil kembali kontrak yang Xiao Chuking tanda tangani dengan kalian. Terima kasih Fuzong telah merepotkan Fuzong. Tidak apa-apa, melayani istri adalah kewajiban. Fuzong, apakah ada kesalahpahaman antara kita? Adakah? Lalu kenapa semalam kamu memanggilku suami? Fuzong, saya semalam memang mabuk. Mungkin mengatakan beberapa kata yang tidak jelas, jangan diambil hati ya. Kitchen, hati-hati. Fuyancheng. Dokter Fuyancheng yang tadi datang bersamaku mana? Lukanya cukup parah, masih dalam pertolongan darurat. Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Fuyancheng. Bangun. Fuyancheng. Kamu bangun, aku akan setuju dengan apapun yang kamu minta. Benarkah akan setuju dengan apapun?
Dokter bilang kamu sekarang dalam masa pemulihan. Minum susu lebih banyak bisa membantu pemulihan tubuh. Bisakah aku tidak minum? Sejak usia 3 tahun aku tidak minum ini, aku tidak suka rasanya. Kalau begitu, bisakah kamu membuat pengecualian untukku? Lucu ya. Apa? Fanny, aku tahu mengakhiri sebuah pernikahan. Tidak semudah itu. Tapi aku ingin bilang selama kita bersama. Aku benar-benar tidak mengharapkan apapun lagi. Tapi ada satu hal lagi yang harus aku jelaskan padamu. Apa? Aku dan Xiao Chuking benar-benar hanya teman biasa. Tidak perlu menjelaskan, aku percaya padamu. Bos, setelah kamu selesai memperhatikan Nona Fanny, bisakah kamu juga memperhatikan hidup dan matiku? Sudah mati. Tidak mati, cuma kaki patah. Fuzong, beberapa hari ini, kamu harus mencari asisten khusus lagi untuk merawat kebutuhan hidupmu. Fuzong pagi. Pagi. Sudah janji ya, aku hanya bekerja 2 minggu setelah Kitchen kembali aku pergi. Baiklah, baiklah. Terima kasih Fanny, desainer besar sudah membantu darurat. Beberapa hari lagi ada acara peluncuran produk baru Shengxi. Proyek ini setiap tahunnya selalu ditangani oleh Kitchen. Tugas utama kamu kali ini adalah Semoga Fuzong bisa membedakan urusan pribadi dan pekerjaan. tidak bisa. Fuzong, apakah proposal proyek Chengnan dikirim ke Fanny? Tidak perlu dikirim ke Fanny, proposalnya sudah aku lihat. Langsung ganti tim saja. Jangan buang waktuku, kalau ganti tim juga tidak bisa. Maka bisnis ini jangan dilakukan. Fuzong, kamu sudah melakukan semua pekerjaanku. Sebenarnya kamu yang asisten khusus atau aku? Kalau kamu mau, aku bisa menjadi asisten khususmu seumur hidup. Mari kita lihat apakah kamu punya kemampuan itu. Apa kamu tidak tahu apakah aku punya kemampuan atau tidak? Malam ini jangan pulang. Kenapa lembur ya? Akan kubuktikan padaku kemampuanmu. Apa aku membangunkanmu? Hari ini aku ada rapat di kantor klien. Kalau kamu terlalu lelah, tidur lagi saja. Sekarang aku pegal-pegal semua. Baik, lain kali aku akan lebih lembut. Setelah rapat selesai, aku akan pulang. Oke, kamu cepat selesaikan pekerjaanmu. Kamu benar-benar mau rapat atau tidak? Hei Fanny, krisis di studio, kita sudah teratasi. Kamu harus bantu aku ucapkan terima kasih pada Fuzong. Selama ini, kamu juga tidak perlu datang ke kantor. Fokus saja menjadi asisten pribadi Fuzong. Bantu aku merawat Fuzong dengan baik. Merawatnya dengan sangat teliti. Bagus-bagus, kamu sibuk, aku tutup dulu. Kamu sudah hamil 7 minggu. Kamu tidak merasakan apa-apa.
Beritahu suamimu kurangi frekuensi hubungan intim. Jangan terlalu kasar. Sekarang kamu sudah ada gejala keguguran ringan. Mengerti? Mengerti, dokter. Fu Yancheng. Kita punya bayi. Aku Fu Yancheng tidak akan mau wanita dari keluarga Sheng. Dia sangat membenci keluarga Sheng. Apa dia akan menyukai anak yang memiliki darah keluarga Sheng? Mama, hasil pemeriksaan kali ini bagus, kamu tidak perlu khawatir. Sheng Mian, kenapa dia ada di sini? Obstetri. Silakan masuk. Dokter, halo, kamu siapa? Aku adik dari wanita yang baru saja keluar. Beginilah kakak saya mengalami depresi berat. Saya ingin bertanya apa ada masalah dengan kesehatannya? Sebagai keluarga, bisakah kami melakukan sesuatu untuknya? Depresi? Kalian harus lebih memperhatikannya. Dia hamil, jangan sampai dia melakukan hal yang bisa melukai dirinya sendiri. Baik, terima kasih Sheng Mian. Diam-diam hamil anak Fu Yancheng. Kamu pikir dengan begitu kamu bisa duduk nyaman sebagai nyonya muda keluarga Fu? Biarkan aku, adik yang baik ini, memberi kakak hadiah kehamilan. Fu Zong, semua tahapan sudah dikonfirmasi. Kichen masih dalam pemulihan, kali ini benar-benar sulit untukmu. Yancheng? Pani, apakah Yancheng memperlakukanmu tidak adil? Lagi-lagi kamu disuruh jadi desainer, disuruh jadi asisten khusus. Sungguh melelahkan ya. Tidak apa-apa yang mampu memang harus bekerja lebih keras. Press release akan segera dimulai, ayo pergi. Yang terhormat para tamu undangan, selamat siang. Selamat datang di Press Release Grup Fu. Hari ini saya merasa terhormat bisa memperkenalkan produk terbaru dari Grup Fu kepada Anda semua. Di era yang penuh inovasi dan perubahan ini, Grup Fu selalu berkomitmen untuk memberikan produk yang paling mutakhir. Dan paling berpengaruh kepada Anda semua. Akan memimpin industri untuk terus maju dan berharap bisa bekerja sama dengan para tamu undangan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Pani, aku sangat berharap bisa berdiri bersamamu dengan status yang berbeda. Apakah perkataanku begitu menjijikan?
Pani, aku sangat berharap bisa berdiri bersamamu. Dengan status yang berbeda. Sayang. Sudah saatnya memberitahu ayah yang sebenarnya. Pani, jangan lagi gunakan cara-cara rendahanmu. Untuk menggoda Yan Cheng konsekuensi menjadi pelakor. Kamu pasti tahu. Seharusnya perkataan itu ditujukan pada Nona Xiaoya. Lagi pula Fu Zong sudah menikah. Kenapa kamu malah ngotot jadi pelakornya? Kamu, Xiao Qiqing. Siapa kamu sih? Kamu gila ya? Aku adalah putri kedua keluarga Sheng Sheng Wei Yuan. Kakakku adalah putri sulung keluarga Sheng Sheng Mian. Kakak iparku adalah Fu Yancheng. Nona Xiao sungguh tidak tahu malu. Mau jadi pelakor dan memisahkan kakakku dengan kakak iparku. Kalau begitu pergilah ke press release dan cari tahu siapa yang menggoda kakak iparmu. Kakakku adalah desainer berbakat Pani. Mereka bukan hanya pasangan sah tapi juga cocok dalam bekerja. Apa katamu Pani itu Sheng Mian? Aku beritahu ya, kakakku sudah hamil anak kakak iparku. Jangan bermimpi merebutnya dariku. Apa katamu? Aku bilang, kakakku sudah hamil anak Fu Yancheng. Seumur hidupmu kamu jangan harap bisa menggantikan posisinya. Orang pintar yang ingin mendapatkan sesuatu tidak perlu melakukannya sendiri. Kakak, aku ingin melihat. Apakah kamu bisa menjaga anak Fu Yancheng? Semua orang tahu Yan Cheng membenci Sheng Mian. Dia seharusnya belum tahu kalau Pani itu Sheng Mian. Jangan sampai keluarga Fu tahu. Sheng Mian sedang mengandung cucu keluarga Fu. Chuking tante. Hari ini kenapa datang lagi menemui tante? Kemarin kan kita baru minum teh. Tante, hari ini aku datang karena mendengar sesuatu yang merusak nama baik keluarga Fu. Aku tidak tahu harus bilang atau tidak bagaimana. Siapa yang tidak tahu diri? Berani-beraninya merusak nama keluarga Fu di luar. Adalah menantumu. Wanita dari keluarga Sheng yang tidak pantas. Dia hamil apa? Kamu juga tahu Yan Cheng sangat benci Sheng Mian. Anak ini pasti bukan dari keluarga Fu. Siapa ayahnya aku tidak tahu. Tapi aku dengar kehidupan pribadi Sheng Mian sangat berantakan. Mungkin dia sendiri tidak tahu siapa ayah anak itu. Tidak masuk akal keluarga Fu sudah memberinya muka. Diam-diam membantu keluarga Sheng berkali-kali. Dia berani-beraninya selingkuh. Tapi untuk amannya lebih baik kamu konfirmasi sendiri. Apakah dia benar-benar hamil? Tolong periksa catatan medis Sheng Mian. Jangan terlalu khawatir, mungkin yang aku dengar hanya rumor. Dia tidak mengkhianati keluarga Fu. Baik, aku mengerti. Sheng Mian benar-benar berselingkuh dari Yan Cheng. Dan mengandung anak orang lain. Sungguh hina. Tidak boleh dibiarkan. Besok ada waktu luang. Ada beberapa detail renovasi di Yujing Yuan. Aku ingin kamu ke lokasi untuk memastikan. Kamu yang tentukan, yang kamu suka aku juga suka. Aku yang tentukan. Bagaimana kalau nyonya rumah tidak suka? Dia sendiri yang pilih, mana mungkin tidak suka. Kalau begitu, selera aku dan Nona Sheng cukup mirip. Kenapa tiba-tiba membahas dia? Fu Zong. Kamu dan Nona Sheng kan suami istri. Apakah ada kesalahpahaman di antara kalian? Kesalahpahaman, dia menipu kakek untuk menikahiku. Ada apa lagi kesalahpahaman? Sebenarnya aku. Ada apa?
Tidak ada apa-apa. Besok malam aku akan menemuimu, ada hal yang ingin kubicarakan. Baik. Aku sakit dan dirawat di rumah sakit. Kamu sebagai menantu keluarga Fu harusnya datang ke rumah sakit untuk merawat mertua. Begitukah keluarga Sheng mengajari anak perempuannya? Baik, aku segera ke sana. Di sini ya? Kenapa ada orang dirawat di tempat terpencil seperti ini? Ada orang tidak tolong. Ada orang tidak. Tolong, ada orang tidak. Tolong. Bu, kamu mau apa? Mau apa? Kenapa kamu selingkuh di belakang Yan Cheng kami? Menginjak-injak muka keluarga Fu selama bertahun-tahun. Kamu berani berselingkuh dengan orang lain, bahkan hamil dengan anak haram. Kamu pikir keluarga Fu sudah mati semua ya? Aku tidak, Bu, dengarkan penjelasanku. Aku tidak. Kamu masih mau membela diri. Bagaimanapun kamu berbasa-basi. Anak haram di perutmu. Ayo lakukan. Jangan. Anak ini adalah anak Fu Yancheng. Kamu pasti panik dan asal tuduh ya? Yan Cheng kami sangat membencimu. Kamu berani mengaitkan anak harammu kepada dirinya. Bu, dengarkan penjelasanku. Anak ini benar-benar anak Fu Yancheng. Kamu tidak percaya, telepon dia untuk konfirmasi. Yan Cheng, istrimu Sheng Mian hamil. Katanya anak itu adalah milikmu. Ibu, aku tidak pernah melakukan apapun dengannya. Fu Yancheng aku. Kamu dengar tidak Yan Cheng bilang? Anak di perutmu. Dia tidak akan mengizinkan anak keluarga Fu mengalirkan darah keluarga Sheng. Lakukan. Jangan mendekat. Jangan. Jangan mendekat. Lepaskan dia, aku sudah menelepon polisi. Pani tidak apa-apa. Aku yang akan menanganinya. Ibu Han King Fu Yancheng tiba-tiba menelpon memintaku ke rumah sakit. Aku curiga ada yang tidak beres. Aku akan mengirimkan alamatnya padamu. Jika aku pergi ke rumah sakit dan tidak ada kabar dariku, kamu datang menjemputku. Kamu akhirnya kembali, aku mencoba meneleponmu tapi tidak bisa.
Aku hanya bisa menunggu di sini, aku sangat khawatir. Apa yang terjadi denganmu? Wajahmu terlihat pucat. Ada sesuatu yang terjadi. Istrimu Sheng Mian hamil. Kamu masih sempat mempedulikanku di sini. Dia sudah menemui kamu. Dia benar-benar wanita jahat demi tidak meninggalkan keluarga Fu. Dia bisa melakukan apa saja, Pani. Aku tidak pernah memiliki hubungan apapun dengannya. Apakah Sheng Mian mengalami sesuatu? Kamu bisa saja mengabaikannya. Jika dia sekarang mati di depanmu, kamu bahkan tidak akan melihatnya. Sheng Mian adalah orang yang penuh dengan rencana. Dia berpura-pura lemah dan memelas agar kamu meninggalkanku. Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan anak itu. Pani, jangan terjebak dalam rencananya, oke? Fu Yancheng. Sampai kapan kamu akan menghinaku? Pani. Jangan dengarkan omong kosongnya. Anak itu bukan milikku. Bagaimana jika iya? Jika iya, aku juga tidak akan menginginkannya. Perkataanmu terdengar sangat ironis. Pani. Jangan sentuh aku. Bos Fu, mulai besok aku tidak akan bekerja lagi. Bos Fu, Anda mencari saya. Sudah lama terluka, sekarang waktunya bekerja keras. Ini semua proyek kerja sama kami dengan keluarga Sheng. Hentikan semuanya selain itu. Cari cara. Putuskan semua hubungan antara kakek dan keluarga Sheng. Bos Fu, kali ini tindakan Anda terlalu keras. Sheng Mian harus menerima hukuman ini karena perbuatannya. Miss Sheng Mian, mana lagi yang bikin kamu kesal? Jangan tanya yang tidak perlu. Apa? Fu, Jia menghentikan semua kerjasama dengan kita, bagaimana bisa? Ayah kamu kenapa, ayah? Apa kamu baik-baik saja? Mian. Sekarang aku akan telepon 120. Ayahmu memang punya masalah jantung. Ditambah lagi dengan stres yang membuat kondisinya semakin parah. Sekarang kondisinya sangat tidak baik. Kamu harus siap mental. Ayah. Kamu pasti akan sembuh. Sheng Mian, kamu sudah hamil anak orang lain. Bagaimana masih berani bergantung pada keluarga Fu? Cepat selesaikan perceraian. Mian. Ayah dan keluarga Sheng yang salah padamu. Membuatmu dihina oleh keluarga Fu. Lawyer Wang, aku mau buat surat wasiat. Sulan, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa uang di perusahaan semuanya kamu ambil? Ini bukan salahmu, kamu yang membuat keluarga Fu marah. Grup Fu hampir membuat keluarga Sheng bangkrut. Aku pakai uang itu untuk menutup lubang. Aku tidak mau setiap hari dikejar-kejar utang.
Aku tidak mau dengar alasanmu yang jelek. Ayahku masih terbaring di rumah sakit butuh uang untuk menyelamatkan nyawa. Kalau kamu masih punya hati, keluarkan uangnya. Daripada kamu buang waktu di sini, lebih baik kamu pikirkan. Masih ada tempat lain untuk cari uang. Bagaimana kondisinya? Baru saja pingsan. Orang tua ini ternyata memberikan semua hartanya kepada Sheng Mian si jalang kecil. Sepertinya kita harus cepat bertindak. Tenang, ada aku. Setelah Sheng Hong meninggal, kita tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Hanting, aku butuh uang sekarang. Berapa uang di perusahaan? Kamu butuh berapa? Ayahku butuh 2 juta untuk operasi. Aku punya 1 juta. Masih kurang 1 juta. Butuh sebanyak itu, kamu tahu sendiri perusahaan kita baru saja mulai membaik. Kalau harus keluarkan uang sebanyak itu, mungkin harus jual perusahaan. Tidak ada waktu, aku harus cari cara lain. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Bibi, saya ada urusan mendesak, ingin bertemu kakek. Saya mohon biarkan saya masuk. Kehamilanmu membuat keluarga Fu malu. Masih berani datang menemui kakek. Sheng Mian, kenapa kamu tebal muka sekali? Bibi, ayah saya sekarang di rumah sakit sangat butuh uang. Saya mohon biarkan saya bertemu kakek, setelah itu saya mau melakukan apapun. Saya kasih tahu saya bukan kakek. Bersikap memelas tidak ada gunanya, Sheng Mian. Keluarga Sheng tidak akan memberikanmu uang sepeser pun lagi. Kamu juga jangan harap bisa bertemu kakek lagi. Bibi, Halo Pani, kamu tidak marah lagi ya? bisa pinjamkan saya 1 juta. Kirimkan nomor rekeningmu, saya akan segera transfer. Saya akan segera mengembalikannya. Tidak usah buru-buru. Kenapa tiba-tiba butuh uang sebanyak itu? Apa ada masalah? Kitchen, ayo ke studio Pani. Ini kan suplemen untuk ibu hamil. Pani hamil. Pak Fu, kamu cari Pani, ya dia tidak ada. Saya tanya sudah berapa lama kamu tidak menyentuh Pani? Pani juga tidak pernah membicarakan detail ini dengan saya. Berapa lama ya? Yang tepat setengah tahun. Kamu yakin? Mungkin juga 1 tahun. Ayah,
Kamu tidak boleh masuk. Ayah, Kamu tidak boleh masuk. biarkan saya masuk. Ayah, Silakan keluarga pasien tenang. Jangan mengganggu kami dalam menangani pasien. Segera mulai penanganan. Bersiap untuk resusitasi jantung paru semua siap. Konfirmasi pasien, tidak ada denyut, nadi, tidak ada pernapasan spontan. Mulai kompresi dada. Frekuensi 100 sampai 120 kali per menit kedalaman 5 sampai 6 cm. Buka saluran napas. Aliran oksigen disetel ke maksimal. Siap untuk kejutan listrik pertama. Energi dipilih gelombang biphasik 200 joule. Lanjutkan kompresi dada, perhatikan respons pasien. Buat jalur intravena. Berikan epinefrin 1 mg secara intravena. Lanjutkan siklus resusitasi. Hentikan kompresi. Pasien sudah tidak memiliki tanda-tanda kehidupan, dikonfirmasi kematian klinis. Waktu kematian 14.46. ayah. Maaf. Aku yang membuatmu seperti ini. Mulai sekarang, aku tidak akan ada hubungan apapun dengan keluarga Fu. Ibu sudah bilang padamu. Ayahmu tidak memikirkanmu. Jadi apa yang kamu inginkan, kamu harus merebutnya sendiri. Untung kita ada bantuan dari pengacara Wang. Kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ayah, kamu yang pertama kali menyakitiku.
karena semua sudah berkumpul, maka aku akan membacakan wasiat dari Sheng. Semua saham grup Sheng yang ada di namaku, serta semua warisanku, diserahkan kepada putri bungsu Sheng Weiyuan. Mengapa ayah tidak meninggalkan apapun untukku? Ini tidak normal. Kakak jangan salahkan ayah. Ayah pasti berpikir kamu begitu hebat. Di luar sana tanpa bantuan keluarga kamu bisa sukses. Aku tidak seperti itu sejak kecil sering sakit. Tidak bisa melakukan hal besar. Jadi ayah meninggalkan semua warisan untukku. Kalau begitu ayah benar-benar sayang pada adik. Menurut wasiat, rumah ini sekarang milikku dan ibu. Tapi kakak juga bisa sering pulang ke rumah. Kita tetap satu keluarga. Fu Zong. Aku pertama kali pulang ke rumah sendiri. Harus sembunyi-sembunyi seperti ini. Pani tidak ingin melihatku sekarang dia sedang hamil. Aku tidak ingin membuatnya tidak senang. Pani, kamu kenapa? Kamu baik-baik saja, Pani. Kamu baik-baik saja, bangun. Bencon Pananai. Minggir Pani, kamu kenapa? Kitchen pergi ambil mobil. Baik. Pani, kamu masih tidak enak badan. Terima kasih sudah mengantarku ke sini. Pani, jangan menolak aku lagi. Biarkan aku merawatmu. Kamu masih ingat kecelakaan terakhir kan kamu sendiri yang bilang, asal aku bangun kamu akan setuju dengan apapun. Tolonglah kita jangan saling menyiksa lagi. Siapapun ayah anak itu aku akan menganggapnya sebagai anakku sendiri. Fu Zong. Dari awal kita sudah salah. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Tidak menyangka. Banyak hal terjadi selama ini. Aku minta maaf atas nama keluarga Fu. Kalau tahu kamu akan diperlakukan seperti ini, aku seharusnya tidak menikahkanmu dengan Yan Cheng. Kakek. Tolong setujui perceraianku dengan Fu Yancheng. Mian. Kakek tahu kamu sudah menderita. Hotel liburan Fu. Beberapa hari lagi ada pesta. Kamu bisa bersantai. Berikan dirimu beberapa hari. Pikirkan baik-baik kalau setelah kembali. Kamu masih bersikeras cerai kakek, tidak akan menghalangi lagi. Siapa yang menginap di Hotel Fu sampai aku harus menyambut sendiri? Itu cucu teman lama Fu Lau maksud beliau. Anda hanya perlu muncul sebentar menunjukkan bahwa kita sangat menghargai. Ini. Sebentar lagi Anda akan makan malam bersama. Kenalan. Tidak apa-apa kan? Kei Chen. Apa yang sebenarnya terjadi? Itu Fu Lau Ye.
ingin menjodohkan Anda dengan Nona Sheng. Nona Sheng sudah ada di kamar. Nanti juga akan dibawa oleh staf. Wanita yang licik. Kakek tertipu lagi olehnya Sheng Mian di kamar mana? Di 8802. Siapkan 2 perjanjian cerai untukku. Tapi bagaimana dengan Pak Fu? Cepat pergi. Baik, aku segera pergi. Kembali. Suruh orang segera singkirkan ini. Tidak. Sheng Mian, kamu benar-benar berusaha keras untuk tidak bercerai. Karena kamu juga di hotel. Mari kita selesaikan ini. Kakek sangat perhatian, bahkan mengatur makan malam untukku. Terima kasih kakek. Kamu Sheng Mian. Jadi kakek ingin mempertemukan aku dan Fuyan Cheng lagi. Itu sebabnya dia mengundangku ke sini. Maka aku akan menggunakan identitas Pani untuk bercerai denganmu. Sheng Mian yang menyuruhku datang. Dia tidak melakukan apa-apa padamu kan? Dia memperingatkanku. Selama kalian tidak bercerai, aku akan selalu menjadi pihak ketiga. Dia mengeluh pada kakek. Sementara di sini menghinamu. Dia benar-benar licik, ayo masuk bersamaku. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Aku hanya ingin melihatmu. Apa yang orang lain katakan tidak penting. Pani. Setelah kamu mengusirku dari rumah sakit, aku sangat merindukanmu. Setelah malam ini, bercerailah dengan Sheng Mian. Aku tidak ingin seperti ini lagi. Baik. Aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Aku tidak peduli apa yang dia katakan padamu. Istriku di hatiku hanya kamu. Apa hakku menjadi istri Fu? Aku hanya seorang desainer kecil. Kita memang tidak cocok. Tidak ada yang cocok atau tidak dalam cinta. Hanya ada cinta atau tidak. Salahnya hanya pada saya sendiri. Saya tidak bertemu denganmu lebih awal. Pergi makan malam romantis. Sangat marah Anda, harus segera memikirkan cara untuk menghadapi
Kakek, Saya sudah susah membijak Mian untuk Tetong. Tapi Anda malah ingin bercerai dengannya. Jika tidak Anda harus membujuk menantu saya kembali. Jika tidak besok Anda harus pulang untuk menghadiri pemakaman saya. kakek. Jangan ikut campur lagi dalam urusan saya dan Cheng Mian. Meskipun saya cucu Anda. Saya hanya ingin bersama orang yang saya sukai. Besok Anda bawa wanita yang Anda suka ke sini. Saya ingin bertemu dengannya. Misterius sekali apa yang akan Anda lakukan. Anda akan segera tahu, kakek. Pani, hari ini saya secara resmi memperkenalkan Anda pada kakek saya. Fuyan Cheng. Inikah wanita yang Anda sukai? Di depan saya masih begitu mesra. Seperti apa ini putar kepala Anda ke sini? Tenang, saya tidak akan menyulitkan Anda. Jangan takut, saya ada di sini. Anda. Kakek, halo, saya Pani, pertama kali bertemu, mungkin ada yang kurang sopan. Mohon maaf. Kakek, inilah wanita yang sangat saya sukai. Mari kita duduk dan bicara. Kakek, saya bantu Anda duduk. Kakek, jangan bilang saya adalah Cheng Mian, nanti saya jelaskan. Kakek, maaf. Hari ini tidak tahu akan bertemu dengan Anda. Datang tanpa membawa apa-apa. Tidak usah sungkan. Kita semua adalah orang yang terbuka dan jujur. Hari ini saya datang untuk bertanya. Apa sebenarnya yang kalian pikirkan? Kakek saya ingin menikahi Pani. Lalu bagaimana dengan Mian? Gadis yang manis ini, bagaimana denganmu? Apa yang kamu pikirkan? Kakek, aku tahu aku tidak pantas untuk Yan Cheng. Siapa bilang kau tidak pantas? Kakek, Anda setuju. Kalau begitu jelaskan lebih detail. Di mana saja yang tidak pantas dengannya? Fu Zong keluarganya sangat terhormat. Tampan dan berbakat. Dalam usia muda sudah meraih prestasi besar di dunia bisnis. Dia adalah pria yang langka. Aku hanya seorang desainer kecil, tentu tidak pantas. Ternyata aku begitu sempurna di hatimu. Cinta tidak ada yang cocok atau tidak, asal ada cinta sudah cukup. Kakek, tolong kabulkan permintaan kami. Kalau begitu status pernikahan Yan Cheng di keluarga kami sudah Anda ketahui kan? Kalau begitu apakah Nona Pani masih single? Kakek, aku sudah menikah. Kalau begitu, apakah kau benar-benar mencintai Yan Cheng? Ya, aku juga sangat mencintai Yan Cheng. Dengan kalimatmu itu sudah cukup. Aku pergi dulu. Kakek, kenapa Anda pergi? Apakah Anda setuju? Setuju. Dengar tidak, kakek setuju. Kedepannya bisakah kau memberitahu aku tentang hal seperti ini? Aku tidak suka kejutan seperti ini. Kau marah, aku hanya ingin kakek tahu. Kau adalah gadis yang baik. Hubungan kita sekarang tidak cocok untuk bertemu orang tua. Kalau begitu besok aku akan bercerai.